Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kita bersyukur kita ada di bulan kemerdekaan bangsa kita. Merdeka! Haleluya. Kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Amin. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia butuh doa kita. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu bersama kami semua yang ada di sini untuk kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Biar Indonesia dilawat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia yang ada sampai hari ini. Indonesia merdeka 81 tahun. Semua karena penyertaan Tuhan. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia, disembuhkanlah Indonesia. Damailah bangsa kami, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, biar Indonesia ada di hatimu Tuhan. Biar Indonesia ada di rencanamu ya Bapa. Biar Indonesia Tuhan Yesus diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama umat-Mu, unity untuk membawa bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa kami lebih baik lagi Tuhan. Dipulihkan dari setiap resesi global ekonomi. Dipulihkan dari setiap apapun Tuhan bentuknya yang dapat merugikan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, api lawatan Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan setiap doa kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar Indonesia semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya. Kami bersyukur atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama nyatakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri.
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Indonesia dilawat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat bangsa kami. Curahkan kuasa-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan dari setiap problema, pulihkan Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Indonesia penuh dengan lawatan-Mu. Indonesia, damailah bangsa kami, damailah bangsa kami. Yesus, biar mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Bangsa kami adalah biji mata Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Raja di atas segala raja, bahwa Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia ada dalam kendali-Nya Tuhan. Ya Tuhan,
bagi Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan akan mencurahkan kuasanya atas setiap umatnya di tempat ini. Amin. Amin. Yang siap menerima urapan Tuhan boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di bangsa kita. Akan ada kebangkitan yang Tuhan nyatakan. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Akan ada setiap kebangkitan di setiap rumah-rumah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Boleh sama-sama katakan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami semua lagi katakan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Kami melihat Engkau bekerja atas bangsa kami. Yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Akan ada pemulihan di setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga dan bangsa kami Tuhan. Kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita transformasi akan terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Haleluya. Lawat negeri kami Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami siapkan hati kami Tuhan, membawa setiap hidup kami ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi setiap hati kami ya Bapa. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa.
semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada di bait-Mu di tempat ini. Yang menjadi kerinduan kami senantiasa untuk dekat dengan Tuhan. Sebab karena dekat-Mu lah kami beroleh kekuatan. Dekat Tuhan kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini gereja-Mu dan bagian daripada penduduk bangsa ini. Biar kiranya Tuhan yang terus memenuhi kami. Terlebih sebentar kami akan berdoa bagi anak-anak kami. Anak-anak yang boleh Tuhan percayakan bagi keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya pengurapan Allah turun bagi anak-anak kami ini. Menjadi anak-anak yang memiliki kecerdasan ilahi. Anak-anak yang mengenal pribadi Yesus Kristus sejak dari kecil ini. Dan mereka Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan sempurna. Dan apa yang menjadi keperluan kebutuhan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar boleh kami persiapkan anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Hormat orang tua, takut Tuhan, yang merindukan firman siang dan malam. Maka demikianlah pertumbuhan anak-anak kami ini terus dipimpin, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk mereka dijagai beribu pasukan malaikat surga. Kami tolak segala celaka maut dan mara bahaya, bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. 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 Bertumbuh sehat dan sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berharga di mata Tuhan dalam nama Yesus. Ya, sehat sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, terus didik ajar anak-anak ini mengenal Kristus. Didik anak-anak ini untuk tahu firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus naikkan pujian ini, penuhi. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan,
Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Dan firman-Mu yang terus merubah setiap kehidupan kami yang buruk menjadi baik dan berkenan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih kami mau tunduk pada otoritas kuasa firman-Mu yang menyelamatkan kami. Urapi setiap kami hamba-Mu terlebih bahkan seisi ruangan ini. Kami tolak segala bentuk intimidasi kuasa kegelapan yang hendak ingin mencuri benih firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau duduk diam seperti seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan dalam nama Yesus yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam semua. Mari kita buka Alkitab kita, saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 saja, ya. 4 ayat saja. Sudah dapat semua? Ya, sejemput saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Ayat ke-7 saudara ke-8, nanti yang ke-10 kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 3, 2, 1. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 3, 2, 1. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini. Saudara, kita sudah ada di dalam bulan Agustus 2026, tidak terasa saudara. Dan jika kita perhatikan keadaan secara global dunia, dan kita perhatikan juga di negeri kita ini, ya, terus terang kita melihat sepertinya sulit untuk kita berharap keadaan yang terjadi hari-hari ini. Contoh misalnya saudara, di Bekasi ini saja kita mandi air pam, airnya udah kuning. Ya. Terus di Sumatera belum lama bagaimana listrik padam. Di Surabaya, ya, di kebun binatang banyak yang mati, kurus kering, menderita. Belum lagi dengan sumber daya alam yang lain. Hampir semua segmen di negeri ini, semua korupsi, saudara. Dan bukan cuma orang-orang yang ada di sekitar pusat pemerintahan, tetapi juga daerah.
hampir semua daerah wilayah dan pejabat pemangku keputusan atas negeri ini tidak lagi punya takut akan Tuhan. Sehingga bagi mereka korupsi adalah sesuatu yang biasa. Yang pertama tentu mereka telah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena seluruh sumber daya alam dan apa yang ada di negeri ini dimanfaatkan demi dan untuk kemajuan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Tapi jika kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, jauh daripada apa yang menjadi tujuan daripada founder, pemangku dan pendiri atas negeri ini. Tidak lagi takut akan Tuhan. Bagi mereka 5 tahun ataupun 10 tahun masuk penjara. Selepas itu saya masih punya uang sampai kepada 7 keturunan buat anak cucu dan cucu. Belum lagi jika kita saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara sadar hampir semua hal apapun di negeri ini dipajak saudara. Belum lama kita dengar, kalau kamu nanti buat sumur, maka sumur kamu itu akan sumur yang diambil dari tanah ya, pengeboran nanti akan diambil untuk dipajak juga saudara. Belum semua. Begitu juga jaminan kesehatan juga kita pernah dengar betul. Yang seharusnya buat seluruh bangsa. Sementara kita rakyat yang setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun kita bayar pajak dan kita juga bayar kesehatan, jaminan kesehatan. Tapi bagaimana rakyat ketika mereka ada di rumah sakit, mereka terbengkalai, belum lama kita dengar lamanya proses yang ada di rumah sakit, yang pada akhirnya persoalan kematian itu kedaulatan Allah. Tetapi pola dan cara menyikapi ketika ada satu korban, bagaimana dengan rumah sakit, semuanya sudah money oriented. Kalau nggak ada jaminan, nggak akan diproses. Inilah keadaan di negeri kita ini. Yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada kita. Dan ini merupakan juga satu bentuk dalam tanda petik penderitaan. Yang semua rakyat alami. Termasuk warga gereja saudara dan saya. Maka saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita mulai dari masing-masing kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang korupsi, membuat orang lain menderita. Yang mengerti katakan amin. Kita mulai dari kita. Dan kita berharap pemerintah memberikan kenyamanan, pemerintah memberikan jaminan dan ketenangan. Tetapi kita percaya kenyamanan, ketenangan, kekuatan dan jaminan itu sepenuhnya berasal bersumber daripada Allah yang menjadikan langit dan seluruh isinya bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengerti bahwa masing-masing kita punya persoalan, masalah. Masing-masing kita ada dalam penderitaan saudara. Memang dikatakan bahwa selama kita masih hidup di dalam daging ini, pasti kita akan mengalami sesuatu yang tidak nyaman mungkin. Nah, ini satu gambaran yang kita akan belajar dari kisah perjalanan kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Yang telah kita baca tadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ke-10. Rasul Paulus menyebut, dikatakan bahwa ada duri di dalam daging dia. Atau utusan iblis yang mengganggu hidupnya.
pun sama dalam perjalanan kehidupan kita. Ada mungkin hal-hal yang mengganggu perjalanan hidup kita. Duri dalam daging atau utusan iblis. Tetapi apa yang Rasul Paulus lakukan, Alkitab katakan bahkan dia 3 kali berdoa agar hal itu diambil, tetapi Tuhan tidak menghilangkannya. Sebaliknya Tuhan menjawab bahwa kasih-Nya dan kuasa-Nya sempurna dalam perjalanan hidup Rasul Paulus. Saudara, saya mengerti kita mungkin juga masuk dalam satu penderitaan yang kita anggap tadi sebagai satu utusan iblis yang mengganggu perjalanan hidup saudara dan saya. Rasul Paulus mengambil sikap, bahkan Alkitab katakan dia 3 kali berdoa. Itu sebabnya bagi jemaat yang Tuhan kasihi, jika mungkin persoalan, masalah, ataupun penderitaan yang kita alami masih terus berjalan dalam perjalanan hidup kita ini, kita belajar dari Rasul Paulus supaya kita tetap tekun di dalam doa. Katakan amin. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail pasti apa berbicara tentang duri dalam daging. Ada yang menafsirkan penyakit. Ada yang menafsirkan tentang orang-orang yang memojokkan, yang tidak mengakui kerasulan Rasul Paulus. Ada orang-orang yang membenci Rasul Paulus. Ada orang-orang yang memutarbalikkan Injil keselamatan. Ini mengganggu kehidupan Rasul Paulus sebagai pelayan yang diutus oleh Tuhan dalam rangka untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Namun yang jelas, apa yang Rasul Paulus alami adalah satu penderitaan yang Tuhan izinkan tetap ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Mungkin kita kepengen cepat melewati satu proses masalah yang kita hadapi. Tetapi dengar baik, ada kalanya Tuhan izinkan itu boleh terus beriringan, berjalan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Tentu pasti di dalam segala sesuatu hal itu, Tuhan memiliki satu rencana tertentu, tujuan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sebagaimana Yesus berikan perumpamaan ketika ada benih dan juga ada ilalang. Seorang hamba ini berkata, izinkan aku untuk mencabut ilalang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkan itu bertumbuh bersamaan. Sebab pada saat dan waktunya kelak akan dituai mana yang benih, mana yang ilalang. Pada masa dan waktu kedatangan Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, begitu juga di dalam mungkin persoalan masalah yang kita anggap sebagai satu penderitaan itu. Jika itu beriringan berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, dengar baik, Tuhan sedang izinkan itu untuk membentuk hidup saudara dan saya tetap di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Sebab ketika kita terus hidup di dalam iman percaya yang bertumbuh, maka pasti memberikan keberanian bagi saudara dan saya untuk menjalani seberat sesukar apapun yang kita hadapi. Katakan amin. Maka iman ini menumbuhkan, bahkan menimbulkan satu kekuatan, keberanian bagi saudara dan saya untuk menerobos, untuk tetap berjalan, dan untuk tetap maju dan bukan undur dan bukan kalah, tetapi yakin percaya berjalan bersama dengan Dia, memberikan kekuatan bahkan kemenangan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang penderitaan yang Tuhan izinkan tetap ada dalam kehidupan Rasul Paulus.
Ini juga hal yang relevan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang dikatakan tadi duri di dalam daging. Kita mungkin ini bisa berupa tentang persoalan masalah di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ini juga bisa bicara tentang pekerjaan, bicara tentang kesehatan yang terganggu. Atau juga bisa bicara tentang penyakit. Ataupun mungkin tekanan yang dari luar kepada saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi dengar baik. Tuhan tidak selalu mengangkat masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan pakai itu untuk memproses kehidupan saudara dan saya. Supaya terbentuk dan diangkat dan menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya apa yang menjadi tujuan untuk Tuhan membiarkan penderitaan atau duri tersebut. Perhatikan. Yang pertama, bahwa duri ataupun penderitaan ini dan Tuhan izinkan berjalan beriringan seperti yang dialami Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya tidak menyombongkan diri dan penderitaan ini menjaga kita dari kesombongan. Katakan amin. Rasul Paulus dia bercerita, kalau saudara baca di dalam ayat yang di atas. Dia bilang gini, aku bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat kelima. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara juga lihat di dalam pasal yang ke-11 ataupun pasal yang ke-13, bagaimana Rasul Paulus mengkisahkan, menceritakan bagaimana perjalanan pelayanan dia. Dia dihempaskan, dia ditekan, dia dianiaya, dia menderita. Bahkan dia harus alami penjara. Saudara kasih dalam Tuhan. Dengar baik. Duri di dalam daging ataupun yang tadi penderitaan ini menjaga hati saudara dan saya supaya tidak menjadi pribadi yang sombong. Penderitaan menjadi alat Tuhan untuk merendahkan hati kita dalam rangka untuk membentuk kedewasaan rohani. Amin. Orang yang dewasa rohani, saudara kasih dalam Tuhan, dia akan memiliki sikap damai, berdamai dengan diri dia sendiri. Artinya apa? Dia dapat menerima pribadi dia sebagaimana Allah memandang dia, bukan sebagaimana dia melihat begitu banyaknya persoalan masalah yang dia alami. Itu yang pertama. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang dapat menerima juga orang lain sebagaimana Allah mengasihi orang-orang yang berbuat dosa dan salah. Bukankah kita semua adalah orang yang berdosa? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang merindukan orang lain supaya terbentuk dan menjadi dewasa sebagaimana pribadi dia. Katakan amin. Orang dewasa rohani adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Katakan amin. Dia tidak akan membantah firman Tuhan, tapi dia tunduk dan melakukan firman Tuhan.
Maka pribadi yang demikian adalah orang-orang pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan. Karena yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka demikianlah hidupmu dan masa depanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, semakin bertumbuh seharusnya semakin kita sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ini. Ketika ada persoalan dan penderitaan masalah yang kita hadapi, saudara kasih dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, dia mengerti bahwa dia atau kita betul butuh Tuhan. Katakan amin. Sebab kita tidak dapat berjalan sendiri. Sebab kehidupan kita yang Tuhan rindukan adalah menghasilkan buah. Ketika kita melekat kepada pokok yang benar, maka buah yang kita hasilkan adalah ciri dari pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi jika kita melekatkan diri kita kepada pokok yang tidak benar, yaitu kejahatan, munafik, ya, percideraan, pertengkaran, perselisihan, maka buah itu pun yang engkau akan hasilkan. Itu sebabnya pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, ini akan menghasilkan satu kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menghancurkan segala keangkuhan, kemunafikan, motivasi yang tidak benar ketika kita tunduk dan ketika kita mengerti kita butuh, kita perlu Tuhan. Amin. Tapi orang yang sombong dia akan berkata, aku sudah dapat melakukan. Apa yang aku hasilkan adalah hasil jerih lelahku. Makanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hanya mementingkan kepada diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, sudah waktunya bagi kita menggeser paradigma kita. Kita harus percaya Tuhan berdaulat memegang kendali hidup kita. Yang kita butuhkan, kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Dia Allah yang tidak pernah menutup mata bagi saudara dan saya. Sepanjang kita tunduk pada firman-Nya dan hidup bergaul intim dengan Dia. Geser cara berpikirmu, bukan kepada self-oriented. Bagaimana pola kehidupan humanis, di mana orang mencari kebahagiaan dari luar. Saudara, jika engkau mencari kebahagiaan dari luar, maka ketika engkau tidak temukan itu, maka engkau akan kecewa. Tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan saudara, keputusan kita. Karena kita percaya kita punya roh Allah, kita punya roh kudus yang menaungi, yang ada dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan kita bukan karena faktor apa yang dari luar, tetapi karena kita berkeputusan untuk kita berbahagia. Katakan amin. Saya tidak bisa menuntut istri saya membuat saya sedemikian berbahagia, saudara. Kalau saya tidak putuskan untuk saya berbahagia. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau karena faktor yang dari luar, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah prestasi dunia ini yang kau kejar dan kau tidak temukan itu. Dan bahkan ketika pun engkau dapatkan itu hanya berlalu dan sementara. Tetapi kebahagiaan hakiki yang kekal berasal daripada surga yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Sebagaimana Yesus Kristus katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Katakan amin. Itu sebabnya mari putuskan pagi hari ini bahwa bukan ada apa yang dari luar, tetapi sikap dan diri kita berkeputusan untuk melekat kepada Dia yang memberikan kebahagiaan sukacita. Sekalipun kita tetap berjalan di dalam penderitaan, di dalam aniaya ataupun di dalam persoalan masalah yang kita hadapi, tapi kita berkeputusan kita tetap berbahagia. Kita berjalan sehingga kita tersenyum melihat orang lain. Kita tersenyum melihat persoalan masalah sehingga kita boleh menjadi berkat kekuatan bagi dunia ini. Katakan amin. Saya bersyukur ketika call kemarin ya, Kul Yobel Glory dan juga Kul Daud ya,
para ibu-ibu, ya janda-janda, mereka berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi negeri ini. Sangat prihatin kita melihat, tapi tadi saya sampaikan, melihat negeri kita ini, ya. Tetapi kita tidak perlu hopeless. Percaya bagian kita, mulai dari kita, jangan kita menjadi orang-orang yang korupsi. Amin. Engkau bekerjalah dengan benar. Ya, engkau studilah dengan benar. Engkau punya usahalah dengan benar. Ya, jangan korupsi. Amin. Siapa lagi yang memulai ini? Mulai dari gereja Tuhan, setiap kita, supaya kita membawa negeri ini menjadi negeri yang kelak akan negeri yang bebas dari korupsi. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan membiarkan penderitaan atau duri tersebut? Yang kedua, untuk mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, ciri orang yang bergantung kepada Tuhan adalah ketika engkau berdoa. Kalau kamu tidak pernah berdoa, kalau kamu tidak pernah duduk dan berdoa, kalau kamu tidak ambil waktu untuk berdoa, kalau kamu tidak pernah bersuara dan berucap kepada Dia dalam doamu, maka engkau sedang menggantungkan dirimu, masa depanmu kepada dunia ini dan kepada perilaku hidupmu sehari-hari. Itu sebabnya saya mengingatkan kita jemaat yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, wadah gereja kita di bawah GBI Gatot Subroto yang selalu terus membawa kita dalam doa pujian penyembahan, saudara. Maka gereja-gereja yang di bawahnya semua berdoa. Ada yang berdoa 24 jam, menara doa. Kemarin di Sentul kita lihat, di bawah naungan GBI Gatot Subroto, menara-menara doa sampai kepada luar negeri, saudara. Bukan cuma di negeri kita saja. Rayon kita saja pun setiap hari jam 5 ada, saudara. Ya, saya lihat cuma 1-2 orang dari kita yang ikut, ya. Dan hari Rabu kita juga ada menara doa, kita ada doa gereja lokal kita. Subuh jam 5 kita juga ada hari Sabtu pagi, doa di gereja lokal kita. Mari, jika kita katakan bahwa kita adalah pribadi yang bergantung kepada Tuhan, apakah kita sudah memiliki kehidupan doa? Apakah kita sudah memiliki kehidupan doa? Silakan saudara jawab, ya. Yang kedua, jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang bergantung kepada Allah, kepada Tuhan, maka ciri yang kedua adalah orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Artinya apa? Ketika engkau sudah berdoa, Tuhan, aku punya persoalan dan pergumulan, masalah yang sedang aku hadapi. Mungkin masalah keuangan dalam rumah tanggamu. Mungkin masalah uang untuk bayar kontrakanmu. Mungkin untuk bayar pajak kendaraanmu. Jika engkau sudah berdoa dan engkau letakkan ke dalam tangan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk membuka jalan, menolong saudara. Amin. Mungkin berapa tahun yang lalu ya, ketika istri saya mau jual mobil, ya karena kami mengalami himpitan, ya, saya mau datang ke Pak Siombing, akhirnya apa? Istri saya duduk berdoa, saudara. Istri saya duduk berdoa. Dia nangis di tempat tidur. Mungkin udah pernah disaksikan. Dia nangis. Ini perkara yang begini, saudara. Tuhan tuh senang lihat yang begini. Dia nangis. Dia berdoa, Tuhan, kami harus selesaikan ini. Kalau tidak, rumah ini akan disita. Hari yang sama, saudara. Bangun gak lama. Karena istri saya sebar di Facebook. Ada yang telepon datang. Ibu-ibu. Pakai kerudung, pakai jilbab. Datang ke rumah. Langsung transaksi sesuai dengan harga yang diharapkan oleh istri saya.
Ini salah satu contoh seperti itu, saudara. Begitu juga gereja kita ini, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara tahulah, saya bukan, tetapi saya percaya itulah yang menjadi doa saya. Biarlah kiranya Tuhan setiap jemaatmu yang ada di gereja ini, mereka setia dan mereka taat. Mereka terus percaya kepadamu. Mereka terus bergaul intim denganmu. Aku percaya Tuhan, masa depan mereka Tuhan bukakan gemilang. Sehingga usaha mereka diberkati. Ladang mereka diberkati. Rumah tangga mereka penuh damai sejahtera. Itu doa saya, saudara. Bahkan bagimu yang tidak pernah mungkin datang lagi beribadah, aku juga terus berdoa bagimu. Supaya Tuhan ubahkan hatimu. Saya bukan sedang ngajak supaya kumpul-kumpul rame-rame tanpa mendapatkan satu kekuatan. Tanpa mendapatkan satu pengharapan. Di dalam ibadah yang sejati. Penuh dengan pengharapan, bahkan kemenangan. Katakan amin. Tujuan saya adalah bagaimana untuk membangun manusia rohanimu. Di tengah situasi, kondisi yang begitu sulit hari-hari ini. Jika engkau tidak semakin kuat di dalam iman dan dalam doa menyembah kepada Tuhan, maka engkau akan digoncang apa yang dari luar ini yang akan mempengaruhi hidupmu. Apalagi engkau berkeputusan menuruti hawa nafsu dan keinginan manusia dagingmu. Maka itu akan membuat hidupmu seakan-akan hanya melewati waktu demi waktu dan tidak terasa. Usia sudah 40, usia sudah 50 tahun. Tetapi tidak ada yang bertumbuh dalam perjalanan kehidupan manusia rohani kita. Karena kedewasaan rohani tidak ditentukan karena seberapa pun umur saudara. Seberapa lama pun engkau telah menjadi Kristen. Tetapi dari sehari ke sehari. Rasul Paulus katakan, engkau tambah-tambahkan. Engkau tambah-tambahkan. Engkau tambah-tambahkan. Engkau tambah-tambahkan. Engkau semakin dekat. Engkau semakin melekat kepada dia. Itu yang pada akhirnya membuat engkau semakin kuat. Puji Tuhan, gereja kita juga ada satu pembelajaran yang terus kita buat. Untuk memberikan kedewasaan di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Alkitab yang kita percayai adalah wahyu Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Para pelayan dan jemaat yang Tuhan kasih. Mari, jika kita saat ini kita berjerih lelah di tengah-tengah dunia ini. Dengan sikap yang benar, yang pertama bahwa mengerti dan memahami yang menjadi tujuan penderitaan yang kita alami adalah untuk menjaga kita dari segala bentuk kesombongan. Dan yang kedua adalah penderitaan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap berdoa dan mencari Tuhan. Dan percaya meskipun belum melihat jawaban. Amin. Sehingga kapan Tuhan? Biar kairosnya Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap sukacita. Amin. Tetap sukacita. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga. Di dalam kelemahan dikatakan bahwa kuasa Tuhan sempurna. Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa, saudara? Rasul Paulus menyadari kelemahannya. Ketidaksempurnaannya. Saudara dan saya harus betul-betul menyadari keterbatasan kekurangan kita. Kita punya kelemahan. Tetapi jangan menjadikan satu kelemahan pembenaran dalam dirimu. Aku gak bisa buat apa-apa. Dari sononya udah begini. Aku gak punya masa depan. Keluargaku begini. No. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kelemahanlah dia mengerti kuasa Tuhan nyata dalam keberjalanan kehidupan pelayanannya. Katakan amin. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ini sebagai suatu paradoks iman Kristen ini. Dikatakan kelemahan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi kalau kita diberkati, ya jangan gagah-gagahan saudara. Justru harus semakin kita menundukkan diri. Amin. Kalau kita sudah diangkat, jangan gagah-gagahan dan merasa bahwa ini loh aku loh. Kamu mau show up kepada orang banyak seperti itu.
sebentar. Tetapi biarlah kita mengerti, kalaupun kita, saya sering katakan, berkepemilikan, apapun yang kita miliki, engkau harus mengerti bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan. Katakan amin. Dan itu tidak akan selama-lamanya ada bersama denganmu. Sama kita juga dalam keluarga, suami istri, anak-anak. Ya, ada waktunya pun nanti akan berpisah. Tetapi bagi orang percaya, berpisah di dalam Kristus itu punya pengharapan. Sebab kelak ketika dia datang kali kedua akan mengangkat orang yang mati terlebih dahulu. Dibangkitkan dan diangkat. Dan kemudian kita yang hidup akan diangkat dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bersukacita, tidak ada tangisan, tidak ada lagi penderitaan, saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jika Tuhan mengizinkan kelemahan-kelemahan yang kita alami, agar kita tetap rendah hati dan hidup bergantung kepada Tuhan. Dan saya selalu katakan, Tuhan, gerejamu ini adalah milikmu, bukan milikku. Aku hanya pengelola yang kau percayakan. Jika sampai dengan saat ini yang kau percayakan menjadi pengelola, biarlah ajar terus aku, supaya kami semua para pelayan menjadi pengelola yang benar atas ladang yang engkau percayakan. Sebab tempat ini, gereja ini, engkau ada di tempat ini bukan rangka untuk supaya rame-ramean, supaya show up, supaya mengisi waktu. Bukan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa kelak Yesus Kristus datang kali kedua, saudara dan saya mempelai yang harus dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan dia kali kedua. Tuhan Yesus berkati, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kita juga memiliki duri dalam daging yang belum diangkat oleh Tuhan. Namun firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya cukup sebagaimana tema khotbah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua, tetap antusias dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari sejemput saudara, para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hatimu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Mari katakan kepada Dia. Dialah yang menyertai-Mu, menyertai kita. Rindukan hadir Tuhan atas-Mu. Terutama bagiku. Katakan, angkat tanganmu kepada Dia. Yes. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan. Bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu.
anugerah-Mu. Yes. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Biarkan keyboard saja. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini engkau sudah diberkati dan kita telah belajar akan firman Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya bahwa jika penderitaan atau duri dalam daging yang kita alami hingga sampai dengan saat ini, itu punya tujuan bagi kita orang percaya. Bahwa penderitaan itu untuk menjaga kita dari segala bentuk kesombongan. Ketika kita tidak mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, itu adalah bentuk kesombongan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, sebelum kau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari kita lepaskan dan akui dosa dan pelanggaran kita. Datang dan hampiri Dia dan katakan, ini aku Tuhan. Penderitaan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Selama kita masih hidup ini, napasmu, napasku berasal bersumber daripada Dia. Masuklah dalam doa, puji Tuhan, sembah Dia, akui Dia Allah yang patut saudara dan saya terus percayai. Sebab Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan untuk pribadinya, tapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Dan oleh kematian dan darah Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Maka sebabnya terus bangun hubungan yang intim dengan Dia. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Dan teruslah belajar, dan teruslah hidupi firman Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Jika masih ada hal yang mengganjal dalam hati kami umat-Mu Tuhan, pagi hari ini kami lepaskan. Atau jika ada masih dendam sakit hati di antara kami, pagi hari ini kami melepaskan, ampuni kami Tuhan. Kami hidup oleh anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Amin. Bagi-Mu anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kehikmatan bagi-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
Mari yang sudah dapatkan roti dan anggur, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulut ucap terima kasih pada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari masing-masing buka mulut ucap terima kasih. Terima kasih. Oh. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah keselamatan dari-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Segala kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat hanya bagi Yesus, Mesias, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Setiap kami sudah dipulihkan, disembuhkan oleh firman-Mu. Setiap kami telah mengalami kemenangan, mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI PKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di SR One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Babel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Adriana.
Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Ibadah Rege akan diadakan hari ini di Bekasi Cyber Park pukul 2 siang. Sekian kegiatan GBI BKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kiara pakala patakara pasania la patakara pasania la patakala pasikiti kiara pasikin. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Karena kebaikan Tuhan yang melingkupi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu boleh termeterai Tuhan. Biarkanlah firman-Mu juga mengubah setiap paradigma kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan mengubah setiap kami Tuhan. Menjadi hati yang lembut, hati yang siap dibentuk. Hati yang mengasihi Tuhan, ya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami. Mari Bapak Ibu kita memberkati Bapak Gembala kita pagi ini. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas Bapak Gembala kami pagi ini. Pengurapan yang porsi ganda terimpartasi untuk jemaat dan pengerja yang ada pagi ini. Kami percaya Bapak Gembala kami dibawa oleh Tuhan semakin naik. Laksana burung Raja Wali yang terbang tinggi. Akan melampaui setiap badai kehidupan yang ada saat ini. Kami percaya Bapak Gembala kami kuat, sehat, diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa menjadi alatnya Tuhan. Menjadi saluran berkatnya Tuhan. Kami percaya ada pagar tembok berapi yang selalu memagari Bapak Gembala kami dan keluarga besar. Sehingga panah-panah si jahat tidak akan menembus pertahanan Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang ganda pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala kami. Kemanapun Bapak Gembala ini melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk umat-Mu hari ini yang berulang tahun. Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu pagi ini ya Bapak. Kekuatan, kesehatan, panjang umur Kau berkati Tuhan. Setiap umat-Mu yang berulang tahun pagi ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang hari ini datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka. Aspek kehidupan mereka Kau berkati Tuhan. Kami percaya Filipi 4 ayat 19 terjadi dalam kehidupan umat-Mu pagi ini ya Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami sudah memberikan persembahan, juga persembahan Natal untuk kami Tuhan. Pagi ini Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan akan curahkan, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkali lipat ganda untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati pikiran kami untuk menerima doa berkat dari hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh aspek hidupmu.
rumah tangga suami istri, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus ulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.